Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Baiklah, untuk minggu ini kita akan lanjut dengan bab berikutnya atau materi berikutnya, yaitu usaha dan energi. Karena kemarin untuk hukum Newton kita udah selesai melaksanakan ulangan harian pertama. Nah, untuk usaha dan energi ini nanti kita bagi atas beberapa bagian juga videonya. Hari ini Ibu khusus akan menjelaskan tentang usaha. Sebetulnya materi fisika tentang usaha dan energi ini SMP kalian sudah mempelajarinya juga. Mungkin di SMA mungkin akan agak lebih mendalam masalah tentang usaha dan energi, atau kajiannya mungkin lebih kompleks ya. Nah, sekarang di sini apa itu usaha? Nah, ini Ibu tayangkan ilustrasi di bawah. Coba perhatikan gambar. Ananda amati gambar itu, apa yang nampak di situ? Pada gambar itu jelas terlihat dua orang mendorong sebuah mobil dan mobilnya tidak bergerak. Ya, ingat, dua orang mendorong sebuah mobil tapi mobilnya tidak bergerak, tetap diam. Nah, dua orang di sini di dalam fisika, saat dia memberikan dorongan itu, dia sudah dikatakan dia memberikan gaya. Jika dia sudah memberikan gaya, belum tentu di fisika dia sudah melakukan usaha. Padahal energinya sudah keluar untuk mendorong mobil tersebut. Tapi bagi orang awam, kedua orang ini sudah berusaha. Tapi di fisika mereka belum dikatakan melakukan usaha. Kenapa? Karena dikatakan di sini usahanya itu nggak ada. Kenapa? Karena mobil tetap di tempatnya semula. Dia tidak berpindah tempat. Atau tidak terjadi perpindahan. Jadi, bedakan ya. Kalau bukan di fisika, dalam kehidupan sehari-hari, orang awam yang bukan orang fisika, yang dikatakan usaha itu, ialah kalau dia udah melakukan kerja, walaupun tidak membuahkan hasil, itu dikatakan usaha. Tapi di fisika tidak seperti itu. Yang dikatakan dengan usaha itu adalah melakukan kerja atau memberikan gaya, dan yang dikerjakan itu membuahkan hasil atau bendanya itu bergerak atau dia berpindah tempat atau berpindah posisi. Itu baru dikatakan dengan usaha. Nah, perhatikan ilustrasi berikutnya. Usaha di fisika tadi ingat ya, yang dikatakan usaha tadi jika sebuah benda diberikan gaya, pada gambar yang pertama tadi, gaya itu adalah dorongan dua orang tadi, tetapi mobilnya tidak berpindah. Itu tidak dikatakan melakukan usaha. Tapi seandainya mobil itu setelah didorong dia berpindah atau berubah posisinya berpindah posisinya dari keadaan semula, baru dikatakan orang tersebut melakukan usaha. Nah, perhatikan gambar yang ini. Di situ tertulis gambar A usahanya negatif, gambar B usahanya positif, yang C usahanya 0. Ibu jelaskan dulu yang A. Kenapa gambar A itu usahanya negatif? Perhatikan, itu sebuah gerobak yang berada pada bidang miring, bukan bidang datar ya seperti gambarnya. Pasti nanti gerobak itu akan meluncur. Nah, ada satu orang yang memberikan, kalau meluncur berarti gerobak itu akan bergerak ke depan atau arahnya ke kanan. Nah, ternyata di situ ada seorang anak yang menarik gerobak itu arahnya kebalikannya, ke atas atau ke kiri. Kenapa di situ usahanya dikatakan negatif? Karena arahnya ke kiri, karena ada yang menggerakkannya gravitasi ke bawah, tetapi seorang anak memberikan gaya arahnya ke atas, maka dikatakan usahanya negatif. Gambar B, usahanya positif. Kenapa usahanya positif? Karena kuda di situ sebagai pemberi gaya, kuda menarik gerobak tersebut, gerobak bergerak searah dengan
gaya yang diberikan. Gayanya bergerak ke kanan, gerobaknya juga bergerak ke kanan. Ya, itu disebut dengan usaha bernilai positif. Yang C, kenapa usaha yang dilakukan anak ini 0? Di sini anggap aja itu yang didorong oleh anak ini adalah sebuah dinding. Sekuat apapun anak ini mengeluarkan energi, sebesar apapun dia memberikan energinya untuk mendorong dinding tersebut, ternyata dindingnya tidak berpindah. Itu di fisika dikatakan usahanya 0 atau usahanya sia-sia. Atau anak dikatakan belum melakukan usaha. Bedakan ya. Kalau bagi orang awam yang C ini usahanya ada. Kenapa? Anak ini melakukan usaha. Kenapa? Karena dia udah mengeluarkan energi untuk mendorong dinding itu. Tapi di fisika tidak dikatakan dia melakukan usaha atau usahanya sama dengan 0 karena bendanya tidak berpindah. Nah, sebagai benda di sini adalah dinding. Nah, ini lagi. Ini sebuah benda atau apalah itu, meja, mungkin kita anggap aja itu meja yang ditarik oleh seorang anak. Artinya apa? Anak ini memberikan gaya sebesar F. Anak ini memberikan gaya sebesar F. Di sini posisi awal meja. Oleh anak diberi gaya, perhatikan ya, gayanya ini tali ditarik dengan tali ini, arah gayanya mendatar seperti ini. Sehingga nanti setelah ditarik atau diberi gaya oleh anak ini, meja ini dia akan berpindah. Ini posisi akhirnya. Perpindahan itu di dalam fisika kita lambangkan dengan S. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Jadi terjadi perpindahan posisi atau berubah posisinya. Nah, ini baru di fisika dikatakan dengan melakukan usaha. Pada benda diberikan sebuah gaya dan benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, itu yang dimaksud dengan usaha. Nah, ilustrasi di atas ini kalau kita gambarkan ini. Ini bendanya awal, seorang anak memberikan gaya mendatar sebesar F. Ini setelah diberi gaya, benda ini berpindah di posisi akhir seperti ini. Perpindahannya yang dialaminya itu sebesar S. Gaya yang diberikan sebesar F. Ini di fisika yang dikatakan dengan usaha. Nah, kalau dibuat secara matematisnya, apa sih usaha itu? Besaran-besaran yang kalian jumpai di sini adalah yang tadi adalah gaya, yang kedua perpindahan, maka usaha itu sama juga dengan gaya dikali perpindahan. Ingat, usaha itu sama juga dengan gaya dikali perpindahan. Oke. Nah, W di sini adalah usaha, satuan dari usaha itu adalah Joule, F itu gaya, satuannya Newton, sementara S adalah perpindahan, yang mana satuannya meter. Nah, itu usaha ya. Kalau arah gayanya seperti ini. Bagaimana dengan ilustrasi berikut ini? Nah, bisakah Ananda membedakan antara ilustrasi yang kedua tadi dengan yang ketiga ini? Ini seorang wanita menarik benda atau anggaplah ini meja atau kursi, tapi gaya yang diberikannya di sini tidak lagi mendatar seperti tadi. Ini kan bidang kita ini horizontal lurus nih ya. Ini ditarik miring seperti ini. Ini gayanya berarti miring seperti ini. Apakah masih sama rumusnya dengan tadi? Ya udah jelas beda. Kalau menurut nanti kalian akan bisa menjawab, mana sih usaha yang lebih besar dibutuhkan jika gaya diberikan membentuk sudut atau gaya yang diberikan mendatar seperti tadi. Contohnya aja nanti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak main cover pakaian kita aja, itu dibikin untuk penariknya itu apakah membentuk sudut atau apakah ditarik mendatar, mana yang lebih ringan. Nah, kira-kira seperti itu nanti ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau contoh sederhananya. Nah, kalau seperti ini, apakah masih rumus yang tadi berlaku? Nah, kan kalau Ibu ilustrasikan seperti ini jadinya. Ini
mejanya ini, oke ya, ditarik dengan gaya sebesar F. Terus setelah diberi gaya atau ditarik oleh wanita ini, meja atau kursi ini berpindah ke sini posisi akhirnya. Nah, perpindahannya dari posisi awal ke posisi akhir itu sebesar S. Nah, ini kalau kita uraikan gayanya seperti ini. Bu, boleh nggak di sini kita uraikan gayanya? Boleh aja. Ibu uraikan di sini. Ini gayanya sebesar F. Ini sudutnya sebesar theta yang terbentuk. Nah, kalau gaya membentuk sudut seperti ini, ingat lagi belajar vektor, harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya ini. Ini sudutnya ini. Sumbu yang mengapit sudut itu selalu bernilai cos. Ingat, sumbu yang mengapit sudut itu selalu bernilai cos. Makanya di sini F cos theta. Berarti ke atasnya lurus ke sini berarti F sin theta. Ya, paham ya? Ini nggak Ibu ulang lagi, hanya mengingatkan aja karena udah di kelas 10 semester 1 belajar konsep dasar vektor. Nah, kalau seperti ini rumusnya jadi apa? Kalau tadi kan kalau gayanya mendatar, rumusnya adalah F kali S. Sekarang karena dia udah membentuk sudut, maka yang dipakai yang ini. Bu, kenapa yang dipakai hanya yang sumbu X? Iya, karena apa? Karena benda hanya bergerak terhadap sumbu X. Benda tidak bergerak terhadap sumbu Y. Tidak bergerak ke atas. Dia hanya bergerak horizontal. Jadi yang dipakai di sini, jadi usaha rumusnya jadinya adalah F cos theta dikali S. Ini kita anggap aja bidangnya di sini, atau taruhlah balok ini kita letakkan di atas meja atau lantai. Anggap aja ini bidangnya ini licin. Sehingga gesekan tidak kita pakai atau kita abaikan. Akan berubah lagi rumusnya nanti jika gesekan pada lantai ini diperhitungkan. Ini dianggap lantainya licin. Kalau lantainya licin, maka F cos theta dikali S. Ya, paham ya ini kenapa cos? Karena sumbu penguraian vektor itu jika dia mengapit sudut, maka nilainya cos. Kalau yang X-nya cos berarti Y-nya otomatis sin. Tapi kalau sudutnya di sini posisinya, yang mengapit sudut berarti kan sumbu Y-nya jadinya sekarang. Maka Y-nya yang cos. Kalau posisi sudutnya di sini berarti sumbu X-nya yang mengapit sudut. Maka X-nya yang cos. Nah, kita lanjut. Seperti ini. Gambar yang tadi, jika kita uraikan gayanya, untuk perhatikan ya, gambarnya ya. Di sini nih, ini bendanya, kalau kita perhatikan gambarnya, ini posisi awal, ini posisi akhir. Gaya-gaya yang bekerja pada benda ini adalah pertama gaya normal, kedua gaya berat. Ingat gaya normal ke atas, gaya berat adalah ke bawah. Sementara di sini benda ini ditarik dengan gaya arahnya ke kanan sebesar F. Nah, sekarang di sini muncul gesekan FG gesekan. Artinya apa? Bidangnya ini atau anggaplah lantainya ini kasar. Berarti kalau benda ini ditarik ke kanan sebesar F, maka gesekan pasti arahnya ke kiri. Jika benda ditarik ke kiri, gesekan pasti ke kanan. Ini posisi awal, ini posisi akhir, maka perpindahannya adalah dari ini ke sini. Itu yang disebut dengan S. Oke. Nah, perhatikan ini penguraiannya lagi dari soal yang tadi. Kalau ini kan gayanya datar. Sekarang bagaimana dengan gambar yang tadi? Gayanya membentuk sudut. Gaya F ditarik miring F-nya membentuk sudut sebesar theta. Kita uraikan seperti Ibu bilang tadi. Yang sumbu, berarti penguraiannya adalah terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Penguraian terhadap sumbu X dan sumbu Y itu harus membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Nah, ini tetanya nih. Kita uraikan terhadap sumbu X, berarti ini. Jadinya F cos theta. Kenapa jadi F cos theta? Karena sudutnya ini diapit oleh sumbu X. Makanya F-nya cos theta. Kalau di sini, kalau X-nya cos theta, Y-nya pasti sin theta.
seperti Ibu bilang juga tadi, jika posisi sudut sekarang Ibu pindah ke sini, di sini, maka Y-nya yang cos, X-nya yang sin. Nah, karena bidangnya kasar seperti tadi, berarti ini W, ke atas gaya normal, ke kiri FG, ke kanan F cos theta. Nah, dari kedua gambar ini, kita akan berusaha bikin persamaannya. Perhatikan untuk gambar 1, W sama dengan sigma F dikali S. Bu, kenapa sekarang pakai sigma? Karena gayanya udah lebih dari 1. Gayanya ada berapa sekarang? Ingat, benda ini kan bergerak di sumbu X ya. Yang kalian perhatikan hanya gaya-gaya pada sumbu X. F ke kanan, FG ke kiri. W sama dengan sigma F dikali S. Ingat, yang dikatakan dengan sigma kemarin adalah jumlah seluruh gaya yang bekerja pada gambar ini. Nah, apa aja jumlah gayanya? W sama dengan, kan ada 2 gaya nih di sumbu X itu. F ke kanan, maka di sini butuh positif. FG ke kiri, maka min FG tutup kurung dikali S. Itu ya. Ingat, benda hanya bergerak searah sumbu X. Jadi gaya yang kalian jumlahkan di situ hanya gaya pada sumbu X. Sekarang, Bu, tentu kami nanti untuk menghitung usaha ini perlu berapa sih besar gaya gesekannya? Ingat, balik lagi ke hukum Newton. Rumus gaya gesekan adalah mu dikali gaya normal. Fg sama dengan mu dikali gaya normal. Apa itu mu? Koefisien gesekan. Nah, kalau gaya normalnya berapa ini, Bu? Gaya normal itu kan terletaknya di sumbu Y. Kalian jumlahkan juga gaya terhadap sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena benda ini tidak bergerak terhadap sumbu Y. Artinya dia tidak mengalami percepatan. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Komponen gaya pada sumbu Y. Jadi sigma Fy itu artinya komponen gaya pada sumbu Y. Apa aja komponen gaya pada sumbu Y? Perhatikan gambar, ke atas gaya normal, ke bawah gaya berat, maka N dikurang W sama dengan 0, maka N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Ini jika Ananda nanti jumpa permasalahan yang seperti ini. Bagaimana dengan permasalahan yang kedua ini? Persamaannya. Nah, tetap rumus umumnya sama, W sama dengan sigma F dikali S. Apa-apa aja gaya di sini pada gambar ini? Pada gambar yang kedua ini. Ingat ya, gaya yang kalian pakai adalah gaya pada sumbu X. Kenapa gaya pada sumbu X? Jadi kalau gaya pada sumbu itu adalah yang arah panahnya ke kiri dan ke kanan. Perhatikan di sini. Gaya apa aja yang ke kiri dan ke kanan? Tentu F cos theta dan F gesekan. Ya. Ya udah, kalian tulis. W sama dengan F cos theta dikurang Fg. Kenapa Fg negatif? Karena dia bergerak ke kiri. Benda bergerak ke kanan, gesekan melawannya. Dikali S. Nah, Bu, nanti kan untuk mencari Fg ini rumusnya sama nggak, Bu? Dengan ini sama. Rumusnya adalah mu dikali gaya normal. Apakah gaya normalnya sama dengan ini? Tentu tidak sama. Karena di sini ada gaya ke atas, gaya normal, ke bawah, gaya berat. Sementara di sini ada gaya normal, arahnya ke atas, ke bawah, ada gaya berat sebesar W. Terus ada lagi gaya ke atas sebesar F sin theta. Dijumlahkan sigma Fy-nya itu. Kita ke atas positif kita ambil. N. Ibu perbaiki, seharusnya di sini. Ini ya. Kurang W seharusnya di sini tambah ini. Kita ulang.
Ini tadi udah Ibu jelaskan. Nah, di sini tadi kita perbaiki ya, sigma Fy sama dengan 0. Artinya apa? Apa-apa aja gaya yang bekerja pada sumbu Y, gaya normal arahnya ke atas, kita bikin positif N. F sin theta juga arahnya ke atas, berarti F sin theta positif juga. Terus W arahnya ke bawah, kita tulis negatif. Min W sama dengan 0. Maka gaya normal sama dengan W dipindah ruaskan adalah positif, ini jadi negatif. Ini kita perbaiki, dikurang nih jadinya ya. Dikurang. Oke, jadinya sigma Fy sama dengan 0. N gaya normal arahnya ke atas positif, F sin theta dikurang W sama dengan 0. Kita mau cari gaya normal, apa rumus gaya normalnya? Berarti N-nya tetap di sini, ini kita pindah ruaskan, ini jadi positif, positif W dikurang, ini jadi min, jadi F sin theta. Nah, paham ya untuk membedakannya? Oke. Nah, bedakan ya ini. Untuk menghitung gaya normal, kalau dia gayanya lurus berarti hanya M kali G. Kalau gayanya udah membentuk sudut seperti ini berarti W dikurang F sin theta. Bagaimana jika bendanya terletak pada bidang miring seperti ini? Ini posisi awal benda ini nih. Nih. Terus, Bu, di sini nggak ada loh Bu gaya yang menariknya, nggak ada orang yang memberikan gaya di sini. Gravitasi selalu, karena ini miring meluncur, siapa yang meluncurkannya? Tentu adalah gravitasi. Kecepatan gravitasi. Maka di sini penguraian gayanya adalah mg sin theta ke bawah mg cos theta, di sini m kali g atau w. Ini posisi awal, ini posisi akhir, terjadi perpindahan sebesar S. Apa rumusnya jadinya? Nah, tetap kita uraikan di situ. Di situ ke atas gaya normal. Nah, sekarang ada gaya normal juga ya. Maka W-nya sama dengan sigma F dikali S. Maka W sama dengan, benda kan bergerak sepanjang bidang miring ini. Gaya yang searah dengan bidang miring hanya mg sin theta. Ya udah, kalian tinggal masukkan mg sin theta dikali S. Untuk menghitung gaya normalnya apa? Sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y hanya dua aja, N dan mg cos theta. Bu, ini mg kan juga, Bu. Ini kan udah diuraikan. Kalau dia udah diuraikan nggak dipakai lagi. Yang kita pakai yang ini aja, penguraiannya aja. Berarti yang lurus terhadap ini kan mg cos theta N. Kita ambil yang ke atas positif. N dikurang mg cos theta sama dengan 0. Maka gaya normalnya sama dengan apa? Kan udah bisa kalian memperkirakan. Sekarang contoh soal. Contoh soal 1. Sebuah balok bermasa 1,5 kg didorong ke atas oleh gaya konstan sebesar 15 Newton pada bidang miring licin seperti gambar di bawah. Maka usaha total yang dilakukan pada balok tersebut adalah, nah seperti ini. Ini posisi awal baloknya di bawah. Terus didorong ke atas sebesar F, sehingga posisi akhirnya ini. Terjadi perpindahan sebesar 2 meter. Sudut antara bidang miring dengan lantai atau dengan bidang yang ini, itu adalah sebesar 30 derajat. Yang ditanya, berapa sih usaha total yang dilakukan pada balok?
Untuk menjawab soal-soal seperti ini, Ananda harus bisa menggambar dan menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Coba kita perhatikan. Nah, ini kan F, kita beri gaya ke atas. Ingat, walaupun dia diberi gaya ke atas, tetap gravitasi bekerja di sini. Gravitasi tetap akan bekerja sebesar W sin theta. W itu M kali G, maka MG sin theta. Nampak gayanya yang searah dengan bidang miring ini? Satu F arahnya ke atas, ke bawah W sin theta. Jadi setiap benda yang berada pada bidang miring, dia pasti memiliki W sin theta. Ya, Bu, kenapa Bu? Ya iya, karena benda itu dengan sendirinya pasti akan diluncurkan oleh massa benda itu akan dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, penyelesaian soalnya bagaimana? Diketahui di sini massa benda 1,5 kg, F-nya 15 Newton. Perpindahannya adalah 2 meter di sini. Sementara tetanya adalah 30 derajat yang ditanya usaha totalnya. W-nya berapa? Jawab. W sama dengan sigma F dikali S. Nah, jumlah gaya, perhatikan aja. Benda kan bergerak sepanjang lintasan bidang miring ini. Gaya yang bekerja pada balok ini di sepanjang lintasan bidang miring adalah F arahnya ke atas, W sin theta arahnya ke bawah. Maka, W sama dengan F dikurang W sin theta. Bu, dari mana kita tahu kenapa F yang harus positif, W yang harus negatif? Boleh juga cara untuk memudahkan kalian. Mana yang lebih besar gaya yang mendorong ke bawah dengan gaya yang mendorong ke atas? Kalau gaya yang mendorong ke atas lebih besar, maka itu yang positif. Ini yang negatif. Tapi kalau ini hasilnya yang lebih besar, maka ini yang positif, yang ke atas yang negatif. Bagaimana cara mengujinya? Ya udah, kan F-nya 15. Nih, F-nya 15. Sementara W sin theta-nya berapa? W itu kan M kali G. Massa benda berapa? Massa benda 1,5. Gravitasinya kita anggap 10. Berarti 15. Sin theta. Sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. 15 kali 1/2 berarti 7,5. Artinya apa? F ini lebih besar daripada W sin theta. Nah, coba perhatikan di sini. F dikurang MG sin theta dikali S. Maka F-nya 15, MG-nya adalah massa dikali massanya. M di sini massa, 1,5 massanya kali gravitasinya 10. Sudutnya adalah 30 derajat, berarti sin 30 derajat, perpindahannya 2. Maka 15 dikurang 15 dikali 1/2. Ini 1,5 dikali 10, 15 ya. Sin 30 itu 1/2. Kali 2. W sama dengan 15 dikurang 7,5 dikali 2. Maka dapat usaha totalnya sebesar 15 Joule untuk persoalan seperti ini. Contoh soal yang kedua. Benda bermassa 500 gram mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah bergerak sejauh 200 meter, kecepatan benda menjadi 144 km per jam. Maka usaha total yang dilakukan benda tersebut berapa jika gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanya tetap usaha total. Sekarang di sini jumpai ada kecepatan, ada lagi kecepatan, berarti ini dihubungkan ke bab fisika kelas 10 semester 1 tentang gerak lurus. Perhatikan, apa-apa aja yang diketahui di sini? Benda bermassa, berarti massanya 500 gram. Ingat, satuan internasional untuk massa adalah kilogram. Jadi kalian harus konversi dulu. 500 gram itu sama dengan 0,5 kilogram. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Artinya adalah kecepatan awalnya atau V0-nya 72 km per jam. Ingat, satuan daripada kecepatan adalah meter per sekon. Kalian konversi dulu. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah kilometer ubah ke meter, jam ubah ke sekon. Atau ke detik. 72 km berarti kan 72.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. 72.000 dibagi 3.600 dapat 20 meter per sekon. Terus,
Setelah bergerak sejauh 200 meter, berarti S-nya 200, kecepatannya berubah, naik sebesar 144 km per jam. Kalian konversi lagi, ini kilometer per jam, ubah ke meter per sekon, sehingga dapatnya adalah 40 meter per sekon. Yang ditanya, W-nya berapa? Jawab. Apa rumus W tadi? W rumusnya adalah F kali S. Oke ya. Terus F itu apa rumusnya? Rumus F itu adalah M kali A dikali S. Itu kan hukum Newton kemarin. Kalian jabarkan seperti itu. Maka dapat di sini W-nya 0,5 dikali 3 dikali 200. Nah, dapat 3-nya ini dari mana? Balik lagi ke persamaan GLBB, dapat W-nya adalah 300 Joule. Nah, untuk mencari A-nya itu dapat 3. Yang ini ya. Ini ya. Yang 3 ini dari mana sih? Ingat, F rumusnya adalah M kali A. Sekarang, balik ke rumus GLBB, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Kalian masukkan angkanya. VT-nya di sini tadi adalah 40. Dikuadratkan, V0-nya 20, dikuadratkan 2 dikali A dikali 200, karena S-nya adalah 200. Maka, 40 kuadrat 1600, 20 kuadrat 400, tambah 2 kali 200, 400A. Maka, ini tentu kita pindah ruaskan ke sini. Ini nggak boleh dijumlah ya, karena ini ada koefisiennya, di sini tidak. Berarti ini 1600 ini pindah ruas ke kiri, jadi min. 1600 dikurang 400 sama dengan 400A. Maka 1600 dikurang 400 adalah 1200 sama dengan 400A. Maka A sama dengan 1200 dibagi 400 dapat 3. Nah, 3 di sini dapatnya caranya balik lagi ke rumus gerak lurus GLB dan GLBB. Oke. Contoh soal ketiga. Perhatikan gambar. Nah, seperti ini. Di sini bendanya berpindah sejauh 50 meter, diberikan gaya sebesar 200, membentuk sudut sebesar theta, dan gaya gesekannya ke kiri sebesar 50 Newton. Perhatikan gambar di atas, besar usaha yang dilakukan benda tersebut adalah berapa jika sudutnya ini sama dengan 37 derajat. Oke, bagaimana cara menyelesaikan persoalan seperti ini? Nah, karena ini membentuk sudut tadi, kita harus uraikan. Yang pertama kita bikin dulu ke sumbu X seperti ini. Ya, uraikan ya. Nah, ingat yang mengapit sudut kan sumbu X. Kalau dia mengapit sudut berarti dia cos. Kalau dia tidak mengapit sudut berarti dia sin. W sama dengan sigma F dikali S. Sigma F-nya berapa? F cos theta ke kanan dikurang FG dikali S. Perhatikan, ke kanan sebesar F cos theta, ke kiri sebesar FG dikali S. Maka W sama dengan, masukkan F-nya adalah 200 Newton. Sudutnya 30 berarti cos 37. Sudutnya 37 derajat berarti cos 37 derajat. Dikurang gesekannya sebesar 50 Newton. Dikali perpindahannya sejauh ini 50 meter. Maka W sama dengan 200 cos 37 0,8. Mungkin kemarin Bapak Rian sudah mencatatkan sudut istimewa itu. Kalau cos 37 itu adalah 0,8 dikurang 50 dikali di sini 50. 50 di sini adalah perpindahannya, 50 di sini adalah gesekannya berapa. Nah, W sama dengan 200 W sama dengan 200 dikali 0,8 itu dapatnya 160. Kurang 50 dikali 50. Itu ya. Maka 110 dikali 50. Dapat usaha totalnya adalah 5.500 Joule. Oke. Mudah-mudahan paham untuk contoh soal kita tadi. Tugas 1. Ini
Ingat ya, Ibu tekankan kalian nih, gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda. Artinya digambarkan soal ini. Kalian tidak akan bisa jawab menerka-nerka tanpa ada gambar. Uraikan gayanya seperti Ibu ajarkan tadi, seperti Ibu jelaskan tadi. Udah tahu gambar, membuat gambarnya, gaya-gaya apa aja yang bekerja, maka akan gampang menghitung besar usaha atau usaha totalnya. Soal yang kedua. Nah, truk bermasa 1 ton, ingat massa tadi dalam kilogram. Jangan lupa konversi ke kilogram, ton 1 ton itu berapa kilogram. Nah, ini kecepatan awalnya dan ini kecepatan akhirnya. Bergerak sejauh 400 meter, berarti ini S-nya, maka usaha yang dilakukan berapa? Soal yang ketiga. Sebuah benda bermassa 40 kg diletakkan di bagian atas bidang miring kasar yang kemiringannya 53. Kemiringannya itu maksudnya sudutnya ya. Sudut pada bidang miringnya. Jika koefisien gesekan antara benda dan permukaan bidang adalah 0,3, berarti ini mu-nya dan benda tersebut meluncur sejauh 0,5 meter. Itu adalah S-nya. Gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berapa besar usaha totalnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pagi ini bisa diterima dan dipahami dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ibu sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.